Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian tafsir yang mengemukakan dulu bentuk-bentuk atau jabatan kata, atau dalam istilahnya menurut bahasa, karena dari pengenalan itu lebih mudah ya, lebih paham kita waktu membaca ayat itu apa bentuk kata, kemudian apa jabatannya, baru terjemah. Memang kalau lewat terjemah saja sudah bagus juga ya. Nah sekarang kemarin kan surat Nur oleh Ibu Didi. Nah sekarang kita lanjutkan dengan Pak Tommy aja, Pak Tommy ya. Nah, Pak Tommy. Pak Tommy surat apa, Pak? Pak Tommy. Mulai ke 17. Oh, 17, Bani Israel. Oh. Pak Tommy ya. Sebentar. Pak Tommy hilang apanya? Hilang kepala ke kemana pergi yang sudah dibuat malam? Pak Tommy itu dia dukun tuh. Nama di suratnya sudah dibuat, sudah di ini azannya itu belakang mungkin terhapus. Ya, kita buat dulu Pak Tommy. Suratnya surat Bani Israel ya. Suratnya surat Bani Israel. Surat Bani Israel itu surat nomornya nomor keberapa Pak Tommy? 17. 17. 17. Ibrahim 14. 16 ayat 17 Bani Israel. Ya, sudah sebentar ya. Sudah dibuat malam tadi, mungkin salah apa? Entah di mana apa itu. Surat ya. Nah, ini yang surah. Surah. Nah, surah. Terus Bani Israel. Nah, Bani Israel. Surah Bani Israel itu suratnya surat Madaniyah atau Makkiyah? 17. Makkiyah. Ya, Makkiyah ya. Makkiyah. Kecil dibuat. Nampak Makkiyah tuh. Nampak ya. Makkiyah. Kalau pengulangan Makkiyah itu sebenarnya kan sudah dapat kemarin, nggak perlu diulang lagi. Pak Tommy berarti nomor 5 ini ya. 5 orang dan masih ikut ya. Yang bertahan 5 orang dan yang lain ada apa baru kesempatan ada kesibukan. Kita tuliskan dulu ya. Subhana. Ya, Halim. Nunnya terlalu banyak pula.
Subhana, terus apa bacaan coba? Subhanallazi, Subhanallazi terus asra asra Subhanallazi asra, terus pakai ya. ya Pak, Subhanallazi asra bi bi abdihi Subhanallazi asra bi abdihi. Terus ya Subhanallazi asra Lailan bi lailan ya. ya Lailan. minal Lailan. mas ya Lailan minal masjidil minal harami masjidil harami ya ya. Lailan minal masjidil haram ila ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa ya. ya Ilal masjidil aqsa. Terus allazi ya. Allazi. Terus ya barakna gini. Terus barakna aulahu terus linuriyahu terus min ayatina ya min ayatina min ayatina terus innahu huwas sami'ul basir ya innahu huwas samiul basir ya. Saya heran juga kenapa pergi Azani perginya. Oh, ke surat Nur perginya ini ya. Iya Pak. Ibu Ya. Didi ya. Ya. Oh ya, lari ke Pak Tommy nomor 5. Oh, ini dia sudah ada rupanya. Kok pergi ke kok ya? Kama aku itu tadi. Rupanya ini Pak Tommy sudah ada. Udah loh. Ya. Kok perginya ke situ tadi? Ya, Pilihan itu kali Pak. Ya, nggak apa-apa. Silakan Pak Tommy mulai membacanya Pak Tommy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ya. Jadi di apa sedikit? Innahu was-sami'ul basir. Jadi ini yang dibiasakan membacanya ya. Nanti baru melagu. Saya kan subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ya. Menurut pengalaman saya itulah yang membaca seperti itu. Kemarin ada bertemu satu orang di pasar raya waktu mengaji subuh Kamis, ada bisa dia Bapak. Yang lainnya payah. Ya, subhanallazi asra bi'abdihi lailan atau
Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Memang Nabi Muhammad menyuruh taghanni itu dinyanyikan, tapi untuk dinyanyikan itu sebaiknya kita lebih dahulu paham itu, maka disuruhnya membaca huruf dulu. Jadi baru subhanalladzi, ya baru dinyanyikan. Kalau langsung nyanyi gugup-gugup membacanya. Ya. Jadi apalagi anak-anak yang di belakang musala di dekat rumah ini payah kali membacanya. Katanya karena nggak mulai begitu Pak katanya. Jadi payah membiasakannya itu. Jadi sekarang surah Bani Israel. Kemarin kan sudah mengenai ada nggak Pak Tommy melihat, sudah ada dilihat di mana diambil Bani Israel ini? Yang kata-kata ada nggak di buku apa itu ada dibuatnya itu? Quran Departemen Terjemahan Agama itu ada. Ayat berapa? Ayat berapa diambilnya Pak Tom? Belum ada ketemu lagi. Ayat 2. Ayat 2 katanya. Hah? Di apanya ayat 2. Udah Bani Israel. Ya, diambil dari ayat 2 katanya ya. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna. Satu ayat 2-nya Pak. Wa aitana Musa kitab wa ja'alnahu hudal li Bani Israil. Hudal li Bani Israil. Itu dia. Jadi diambil dari ayat nomor 2 ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini kan masalah kemarin belum disebut mengenai penamaan surat. Ya. Penamaan surat itu tidak ada disebutkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah nggak ada membuat ini nama surat ini ya, ini nama surat ini ya, nggak ada. Jadi jangan pula nanti itu bid'ah. itu panjang loh mengaji itu panjang ya. Jadi penamaan surat bukanlah ditunjuk oleh Rasulullah, tapi meletakkannya, ini tulis ayat sini, tulis ayat, diletakkan sini, tulis sini, itu ada. Ya, peletakan surat pun ada. Tapi kalau penamaan surat itu namanya ijtihadi namanya. Paham tuh ya? Lebih paham. Kesepakatan ya Pak. Kesepakatan. Ya, ijtihad karena ada yang ijtihad kan berarti sudah mulainya kan jahada. Ya. Apa kemarin pelajaran kita kalau sudah ditambah alif sama ta? Tiba di isim fa'ilnya mendariknya tambah ayu di depannya. Nah itu dong, lupa Ibu. Mulainya kan misalnya sami'a. Kan 3 huruf tuh. Ya. Kan sami'a. Ditambah alif sama ta. Berarti istama'a. Apa maksudnya? Kalau sami'a kan mendengar. Kalau istama'a bersungguh-sungguh sudah saling mendengar. Sudah saling mendengar. Oh bukan, kalau saling itu sami'a. Lupa Ibu Didi mah. Kalau kata kerja 3 huruf ditambah alif sama ta itu menandakan dia bersungguh-sungguh, sudah ada hasilnya. Itu mangko ijtihad namanya. Kalau jahada kan masih bersungguh-sungguh. Tapi kalau ijtihada berarti sudah ada hasil kesungguhnya karena sungguhnya gitu. Misalnya jamaah. Kalau mengumpulkan kan
Tapi belum tentu ada hasilnya. Pokoknya terkumpul antara 2, 3 lah kayunya kalau ngumpul kayu, kalau apa alun. Tapi kalau sudah ditambah alif sama ta, apa bacanya? Coba dari jamaah. Ijtama'ah. Mengartikan kalau ijtama'ah apa artinya lagi? Sudah berhasil apa yang dikumpulkan? Sudah berhasil apa yang dikumpulkan? Ya, karena kesungguhannya mengumpulkan sudah ada hasilnya. Begitu juga ijtihad. Itu maka namanya ijtihad para ulama. Lah paham tuh. Ya, Pak. Nyo lah tahu maka kalau apa aku murah paham tapi murah lupanya. Nah, jadi kita ulang lagi. Jadi penamaan surat-surat yang 114 ini bukanlah dari Rasulullah, tapi dari para ulama itu melalui ijtihad. Nah, jadi namanya jadi ada yang namanya tauqif, ada yang namanya ijtihad. Kalau tauqif itu kan waqafa. Kalau tauqif itu kan waqafa apa sampai ke masdarnya apa itu, coba lambat coba. Waqafa yuwaqifu apa masdarnya? Sama seperti fa'ala, Pak Edi. Afa. fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Terus kalau waqafa yuwaqifu taf'ilan. Takfifan. Ikwafan. Ikwafan. Enggak, belum lagi. Coba. Kalau fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Balagha yuballighu tabligan. Kalau waqafa? Tauqifan. Itu dia. Coba diulang lagi. Coba Pak Tommy, waqafa. Waqafa yuwaqifu tauqifan. Itu dia. Jadi ada namanya ijtihad, ada tauqif. Jadi kalau penamaan surat itu namanya ijtihad. Jadi bukanlah tauqif. Kalau tauqif dia sudah ditentukan begitu. Kalau letak tuliskan ayat ini, letak sini, surat ini, letak sini, surat letakkan ayat ini, itu namanya tauqif. Itu sudah ditentukan oleh Rasulullah. Tapi kalau penamaan surat itu ijtihadi namanya, bukan tauqifi lagi ya. Itu ilmunya. Lagi paham maksudnya ijtihadi dengan tauqifi? Ya. Kalau tauqifi sudah ketetapan dari Rasulullah. Rasul. Kalau ijtihadi berarti ijtihad kelompok-kelompok ulama. Itu makanya surat ini apa namanya yang diketahui oleh Pak Tommy? Surat Isra. Surat Isra di situ ya. Ya. Terus surat apa lagi? Bani Israel. Kenapa terjadi 2? Karena penentuan surat ini berdasarkan istifat, berdasarkan istimewa. Berdasarkan bukan ijtihadi. Ya, berdasarkan ijtihadi. Lah, paham Pak Edi? Ya. Jadi, misalnya Fatihah. Fatihah, surat apa nama yang diletakkan pertama letaknya? Al-Fatihah. Yang mengatakan surat Fatihah itu siapa? Rasul. Tidak. Ijtima. Ya, tapi bukan ijtima, Bu. Melalui ijtihad. Ijtihad ya. Iya. Lo lagi Pak.
Iya kan itulah santiangnya ya, melalui ijtihadi. Ya. Jadi itu maka disebut juga dia nanti Fatihah itu as-sab'ah masani, 7 yang berulang-ulang katanya. Oh iyalah. Oh surat Alhamdulillah katanya. Oke juga. Inyo nang batangka-tangka ko nanda ado ilmu ko. Iko ilmu da ado, lagak batangka. Ya. Jadi penetapan nama-nama surat adalah berdasarkan ijtihadi. ijtihad. Ijtihad itu yang saya sebut tadi. Mulainya kan jahada. Kan jahad itu sungguh jihad. Nah, tapi kalau ditambah ijtihada, bersungguh-sungguh orangnya. Nah, itu bekerjanya. Kalau orangnya bagaimana itu Pak Tommy? Isim fa'il dari ijtihad itu. Kalau sudah 4 huruf atau 5 huruf, 6 huruf. Mujtahid. Mujtahidah. Iya, mujtahidun. Mujtahidu. Itu bisa dibuat 6 tuh. Mujtahidun 1 orang. Kalau 2 orang laki-laki, Mujtahiduna. Ijtihadani. ya mujtahidani. Kalau banyak orangnya laki-laki berijtihad, Mujtahiduna. ya mujtahiduna. Nah, kalau perempuan, Mujtahidat. mujtahidah 1 orang ya. Kalau 2 orang, Mujtahidatani. ya mujtahidatani. Kalau banyak perempuan yang bersungguh-sungguh berjihad, Mujtahidatun. iya mujtahidatun. Nah, jadi pelajaran kita sekarang penentuan surat kemarin waktu Ibu Didi belum sampai pemikiran kita situ, dan saya pun apa yang teringat aja ya. Ini sudah lama nggak memberikan kuliah ulumul Quran, itu kan di ulumul Quran. Jadi ilmu-ilmu yang menyangkut dengan Al-Quran. Jadi kalau belum ilmu-ilmu yang menyangkut dengan Al-Quran belum isinya ya, belum isinya lagi. Bagaimana penulisan, bagaimana wahyu, bagaimana ya, pokoknya ilmu itu pun kalau didalami bisa jadi apa? Jadi satu kelompok ilmu itu. Nah sekarang kalau isinya itulah tafsir pun banyak. Cara menafsir itu. Maka kita payah menafsir mesti banyak ilmu. Cuma membaca tafsir bisa. Nah, jadi ini namanya surat Bani Israel adalah penentuan surat. Jadi hari Ahad ini atau hari Minggu ini baru teringat saya. Penamaan surat itu adalah bukan tauqifi, artinya ketetapan dari Rasulullah, tapi oleh para sahabat atau mungkin oleh tabi'in. Tapi yang jelas orang dari dekat-dekat sahabat lah, sahabat atau tabi'in yang dekat ya. Mereka menamakan, wah ini namanya surat Bani Israel. Diambilnya dari ayat yang kedua. Kalau Ibu Didi kemarin kan surat Nur. Mungkin yang diambilnya dari ayat berapa tadi? Belum. Ya, nantilah dilihat itu ya. Ayat nomor berapa. Sempurnakan. Kalau Fatihah, diambilkan dari mana itu? Ada nggak ayatnya? Nggak ada ya? Nggak ada. Cuma pembukaan. Tapi kalau 7 yang berulang-ulang, karena diulang-ulang. Kalau surat Alhamdulillah, apa juga? Karena ada juga Alhamdulillah yang lain. Jadi jangan disalahi, tapi begitulah ijtihadnya ya. Ijtihad, tapi syarat-syarat ijtihad itu kan ada juga. Jadi sekarang sudah sampai di situ ya. Paham ya penamaan surat. Jadi nanti untuk penyaji berikut nggak dibahas lagi. Tapi kalau ditanya boleh. Sekarang Pak Tommy, kita lihat dari segi bahasa dulu. Ini Turunnya berapa surat kali? lagi, Pak. Turunnya surat lagi, Pak. Turunnya surat. Jangan surat dulu. Kemarin kan sudah. Enggak, cara saya menyampaikan itu maksudnya begini supaya ada pengembangan. Kalau misalnya bisa Pak Tommy menguraikan Pak, ini di bahasanya dulu. Nanti apa ya? Kalau ini berapa kata ini Pak Tommy? Kata-katanya dulu.
Yang sebentar dulu ya. Yang dikatakan kata dalam bahasa Arab itu kan kalimah. Kalimah. Nah, maka kalau kalimah itu kata. Kalau kata kira-kira kalau disimpulkan undang-undangnya apa itu kalau kata itu Pak Tommy? Kata. Kumpulan Huruf, beberapa huruf. punya arti, ya kan? Ya. Kumpulan beberapa huruf tapi punya arti. Itu kata itu. Tapi kalau nanti kumpulan beberapa huruf tapi nggak punya arti, ini yang bingung kita. Makanya saya katakan bagi guru-guru MDA, jangan diajari anak membaca yang tidak punya arti. Ya. Ya, sebaiknya langsung aja ajarkan kata-kata yang ada artinya. Tapi kalau mengajarkan membaca mungkin ya, sama kita waktu istri dulu, nggak ada artinya, dikumpul-kumpul aja membaca supaya pandai baca. Jadi kumpulan beberapa kata. Kalau yang dikatakan kumpulan beberapa huruf itu adalah namanya kalimat. Nah, jadi ini berapa kalimat nih Pak Tommy? Coba. Berapa kata ini? Kalau ke bahasa Indonesia dibawa berapa kalimat, mulai bingung orang. Kok sekalimat nampak ada banyak. Jadi antara kalimat dengan kata berbeda kita dengan orang Arab. Arab mengatakan kalimat itu adalah kata. Berapa kata ini? 1, 2, 3. Ya 3 ya. Ya, walaupun ada yang mungkin tambah sedikit. Pertama apa itu? Surah ya. Surah. Yang kedua bani. Ya, walaupun ada ya nisbah. Yang ketiga Israel. Kalau menurut susunan bahasa kan dibaca suratu. Kira-kira kemarin kalau ulangannya itu jadi apa ini apanya suratu? Jadi mubtada. Kalau ini nanti mubtada, Pak Tommy payah mencari khabar. Tentu payah mencari predikat. Jadi berarti ini baik yang ini menjadi apa jadinya? Khabar. Kalau ini menjadi khabar bisa. Berarti kalau ditanya mana mubtadanya? Hazihi. Haji. Enggak ada hazihi kok. Tersembunyi hazihi. Tersembunyi hazihi. Jadi kalau kian beku hazihi, beku bingung orang. Mana ada hazihi? Tak kok dijawab balik tersembunyi. Ya. Jadi tersembunyi hazihi. Ya. Itu maka dibaca suratu. Tapi enggak boleh juga dibaca suratun. Kan nggak boleh baca suratun pakai tanwin, Pak Tommy? Ya. Pak Tommy bisa jawab enggak? Kenapa tidak boleh baca suratum Bani Israel? Coba bantu kawan-kawan, bisa? Pak Edi? Karena ada mudhaf nilai belakang. Karena tersangkut mudhaf nilai. Mudhaf nilai, Pak. Ada mudhaf nilai. Bukan karena mudhafun ilaih, yang betulnya lah karena akan disandarkan ke bani. Akan disandarkan ke bani. Akan diidofatkan namanya. Kalau mudhafun ilaihnya tempat bersandarnya. Akan disandarkan, akan diidofatkan gitu bahasa pesantren. Ya, akan disandarkan ke bani. Jadi kalau setiap yang akan disandarkan, karena itu gunanya disandarkan itu dia supaya ma'rifah itu, supaya jelas. Jadi tidak boleh mengandung tanwin, tidak boleh pakai alif lam. Kalau dia sudah pakai alif lam untuk apa mau disandarkan? Ya, gunanya disandarkan kan itu supaya cas dia, supaya masuk kelompok ma'rifah dia. Nah, jadi suratu itu disandarkan. Kemana disandarkan Pak? Masih Pak Tommy. Kemana disandarkan suratu Pak Tommy? Ke Bani Israel. Ya, ke Bani Israel. Sebenarnya kan 2, ke Bani saja itu.
Tapi kalau surat Bani saja nggak pula pas, masih disandarkan lagi Bani ke Israel. Israel. Nah, jadi kalau Bani itu ada pakai ya nisbah ke anak-anak, ya keturunan boleh. Terus yang sandaran terakhir Israila, tapi ke atas barisnya ini kita belum belajar, ini namanya Ismul Lazi La Yansarif. Nah, jadi ganti baris ke bawahnya adalah ke atas. Nah, itu makanya Israila dia sebenarnya kalau menurut kaji pertama baru surat itu Bani Israili. Nah, tapi Israila ini dia sudah ya Ismul Lazi Nasib. Nah, ada Ismul Lazi Nasib ini nanti Anda karena alam, karena jamak jamak apa namanya? Jamak apa saya lupa itu namanya. Ya ada 9 dalam syairnya itu, maka saya bilang boleh ya asal ke atas barisnya seperti Makkah itu Makkata ya. Kan nanti minal masjidil ada tadi nah. Oh, enggak ada ya. Nah, jadi itu dia 3. Jadi disembunyikan pokok kalimatnya hazihi suratu Bani Israil. Ini adalah surat Bani Israil. Kemarin ada teringat saya kalau yang ibu baca di surat apa kemarin, surat Nur itu kan itu kitabun kan gitu. Terus apa itu kemarin ayatun ya, apa tuh pangkalnya? Ayat. Apa ayatun ya? Surat Nur itu apa pangkalnya kemarin? Surat Wahya apa? Lupa loh. Surat Nur itu pangkalnya kemarin kan apa tuh? Iya apa? Suratun. Suratul Lazi. Ya sudah lupa kita ya. Suratun. Nah, suratun. Nah, ini kemarin kalau dibaca suratun berarti pokok kalimatnya tersembunyi juga haji. Tapi kalau dibaca suratan, nah ini pun bisa begitu Pak Tommy. Nah, ini pun bisa juga gitu. Tapi yang lebih kentalnya itu yang di atas itu nampaknya yang surat Nur. Ya, tapi suratul ini pun, Pak. ya itu bisa dibaca suratan. Ini pun sebenarnya bisa juga dibaca suratan. Kalau dia suratan, misalnya dibaca ini, tapi nggak boleh pakai tanwin ya kalau ini. Dibaca misalnya surata, gitu dia. Jadi kalau yang di atas itu bisa suratan. Kalau itu ini nggak bisa karena dia mau disandarkan ke Bani. Jadi surata Bani Israel. Kenapa kita baca surata? Karena mungkin di depannya ada mungkin begini. Apa kira-kira tersembunyi di depannya? Kalau dibaca surata. Iqra tadi. Ya, bisa dibuat ikra, bisa dibaca ikra'u, bisa dibaca lagi isma'u atau istami'u. Mana yang apa ini? Mana yang kemarin saya lihat Pak Nawawi membuat ada isma'u, ada ikra'u. Kalau misalnya ini Bani Israel ini, kalau surat Nur itu nampaknya yang paling pasnya itu isma'unya itu atau istami'u. Kalau ini ikra, mana yang kuat sebenarnya isma'u daripada ikra'u? Isma'u kuat Pak. Dengarkanlah. Alasannya? Dengar perintah. Iya, kalau ikra'u kan perintah juga. Sama-sama perintah juga. Membaca, yang satu disuruh baca, yang satu suruh dengar. Iya. Mana yang apa itu? Mungkin Iqra kali ya Pak? Mungkin Iqra ya. Karena Iqra itu selain mendengar, bisa menulis. Ya, kalau Iqra kan baca. Ya. Kalau Isma? Dengar. Apa bedanya itu?
penggunaan Kalau alat dalam tubuh kita, Pak. Mendengar gitu. Kalau membaca kita menggunakan Kita jadi pelaku. peradaban dan sambil mendengarkan juga. Ya. Jadi kalau suruh dengar mungkin ada dipakai alat bacanya atau orang lain baca, atau pokoknya nggak kita baca ya, didengar. Tapi bisa juga kita membaca, kita dengar, maksudnya dalam perasaan kita. Tapi kalau misalnya Iqra itu langsung kita baca. Jadi kita baca, digerakkan lidah, bisa juga langsung dipahami. Jadi itu makanya Pak Nawawi itu membuat dua kemarin itu di tafsir Munir itu. Lai cali patang tuh kan ada ya Bu Didi. Pangkalnya itu ya kan ada Iqra'u. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu walaupun sudah berusia lanjut ini ya. Jadi cali-cali terus bahan awak tuh berulang-ulang. Ya. Beko pandai istirahat. Pandai istirahat yang. Jadi itu sebabnya saya lihat, saya pikir-pikir tuh kenapa bapak ini menuliskan Iqra'u dan Ma'isma'u. Rupanya kedua-duanya itu penting. Makanya kalau Quran dibacakan orang atau kita membacanya didengar atau dibaca. Jadi ini pun begitu. Jadi boleh saja dibaca suratan. Kalau sudah dibaca Pak Tommy misalnya surat Bani Israel ini sampai tamat atau dibaca dengan perlahan-lahan begitu dengan apa? Yang tujuannya apa itu Pak Tommy kalau sudah dibaca? Untuk menyadarkan, untuk menyadarkan diri. Berarti bisa mengambil apa pelajaran-pelajaran yang di dalamnya. Kalau kita mengambil pelajaran-pelajaran dalamnya itu kan menggunakan akal pikiran. Iya kan? Menggunakan akal, menggunakan pikiran, akal pikiran, bergabunglah. Menggunakan perasaan, akal pikiran. Itu makanya kalau baca Al-Quran sebenarnya itu maka kata Pak Edi tadi di tadabur itu pengertiannya ya sudah masuk itu apa pelajaran yang dapat di dalam kalau pakai Iqra. Tapi kalau pakai hazihi tadi bagaimana? Itu kalimatnya kan berbentuk apa? Berbentuk berita ya. Ini adalah kan gitu. Ini adalah satu surat atau ini adalah surat Bani Israel. Kalau tadi bacalah surat Bani Israel atau dengarkanlah surat Bani Israel. Apa bedanya kalau ini adalah surat Bani Israel? Kira-kira bagaimana? Terangan aja itu, Pak. Berarti kalimat berita. Iya, berita. Tapi walaupun berita, Bapak-bapak, ada nggak perintah supaya mengambil isinya? Terkandung nggak? Tentu iya, Pak. Itu. Tapi kalau dia pakai Iqra, bacalah katanya. Lebih keras lagi. Apa itu caranya mengaji kok? Lai paham tuh. Jadi ada gaya kalimat ini, gaya kalimat mubtada khabar. Apa satu lagi gayanya? Fi'il fa'il. Fi'il fa'il. Kalau dibuat gaya fi'il fa'il, berarti yang sudah dibaca. Kalau dibuat gaya mubtada khabar, apakah dibiarkan lalu begitu saja? Karena dia bentuk berita. Disebutkan, ini adalah surat Bani Israel. Berarti itu maka kalau dalam kajian balaghah nanti, walaupun dia berbentuk berita, isinya adalah untuk diamalkan di perintah. Seperti di Fatihah. Cobalah baca Fatihah itu. Apa pangkalnya Fatihah? Alhamdulillah. Itu fi'il fa'il atau mubtada khabar? Kabar. Kabar. Mubtada khabar. Mubtada khabar. Kalau mubtada khabar kan berarti berita. Berita, ya. Jadi kalau bersyukur bagaimana? Apakah bentuk mendengarkan berita saja atau wajib mensyukuri? Mensyukuri, Pak. Enggak, wajib kan? Wajib ya. Itu makanya. Jadi ada bentuk berita tapi bentuk insa'iyah dia. Dituliskan bentuk berita tapi dia berbentuk supaya dipenuhi. Ulang balik ya. Dituliskan bentuk berita tapi isinya untuk dipenuhi gitu. Kalau bahasa Arabnya namanya khabariyah tapi insa'iyah.
gitu. Ya. Untuk dipenuhi ya Pak. Iya, tapi kan bentuk berita itu. Segala Ya. puji bagi Allah akan bentuk memberitakan saja. Segala puji bagi Allah, tapi isinya pujilah Allah. Kagumilah, takjubi, taatilah gitu. Jadi kita membaca Fatihah itu bapak-bapak, ibu-ibu terus dikaji, jangan dibiarkan seperti lewat begitu aja, latah namanya. Jadi waktu subuh begitu pahamnya, waktu nanti zuhur lebih padat, waktu asar lebih padat lagi. Jadi terus meningkat terus. Ya. Iko untuk mengaji lah ya. Untuk mengaji lah ya. Istigo Pak. Ya, jadi kita sebenarnya makanya murah saya menyampaikan itu karena bapak-bapak sudah ngerti susunan bahasa. Kalau nggak ngerti susunan bahasa itu lewat-lewat begitu. Ya, jadi ini dia surat Bani Israel. Jadi terserah apa mau baca Iqra, Aqra'u pun boleh atau membaca kalau Iqra kan memerintahkan orang kita. Nah, yang sebaiknya memang Aqra'u ya. Misalnya kita baca Aqra'u surata Bani Israel. Aku membaca surat Bani Israel karena aku akan mengambil pelajaran daripada dia. Nah, itu Pak Tommy. Nah, sekarang mulai Pak Tommy membaca. Ini apa bacaannya Pak Tommy ini aja? Subhana. Subhana. Ini sudah sering dibaca nih. Subhana. Kalau disuruh bertasbih, kalau sudah sholat ataupun tidak sholat, di luar sholat, apa tuh kalau di belakangnya Pak Tommy? Kalau di belakang yang kalau sudah baca 33 kali itu apa di belakangnya subhanallah? Bihamdi. Enggak, yang dibaca di belakang subhana ini apa di belakangnya? Kalau sudah sholat itu. Bertasbih itu apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan subhanallah. Subhanallah. Kan itu. Apa bacanya subhanallah ya? Ya Pak. Bacaannya itu subhanallahi, subhanallah, subhanallahu. Subhanallah. Allah itu barisnya ke atas ke bawah atau di depan? Ke bawah ya Pak. Hah? Kalau ke bawah kan satu pengertian Pak. Subhanallah. 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 Apa dibaca kalau sudah baca 33 kali itu? Subhanallah, subhanallah, cuma dimatikan orang bacanya subhanallah, subhanallah. Bacanya apa? Subhanallahi apa subhanallah apa subhanallah? Nggak ada teringat ya selama ini. Pak Edi apa Pak Edi? Kalau membacanya subhanallahi, subhanallah, Subhanallahi. Ya. Jadi kita membacanya subhanallahi ya. Subhanallahi kita bacanya itu. Cuma ini coba diterka-terka saja. Kalau ini kan kalau yang di apa itu kan ini baca subhanallahi di belakangnya nih. Ini kan? Ini ke bawah barisnya nih. Ke atas pula ke bawah ya. Ini. Ini subhana. Ini kan ke atas memang barisnya. Subhanallahi. Itu kalau dibaca boleh banyak-banyak. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah ya. Sekarang kalau Allah itu kenapa baris bawah?
Pak Tommy? Paham? Mudhof ilaih. Ah? Karena sudah menjadi mudhof ilaih. Ya bagus. Itu dulu. Nah, ini karena mudhof ilaihnya ini. Nah, sebenarnya kalau nggak ada Allah ini, ada nggak mudhafun ilaih dari subhana ini di belakang? Atau ganti Allah ini ya? Berarti ini Pak Tommy ganti Allah ini semuanya ini. Sampai mana kira-kira yang menerangkan Allah ini? Allazi ini. Allazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masih diulang lagi badalnya. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Terus masih ada lagi innahu wasamiul basir. Jadi semuanya ini sampai al-basir ini mengganti Allah. Berarti mudhafun ilaih juga jumlahnya itu. Itu maka dia namanya anak kalimat allazi ini. Jadi subhanallah itu pendek. Maha suci Allah. Baru ada anaknya. Subhanallah bisa allazina. Itu untuk tambah apa kita ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jadi Allahnya dihilangkan dulu Pak. Ya, bukan soal dihilangkan. Ya, berarti aslinya kan yang induknya kan subhanallah. Ya. Jadi saya hanya mengemukakan begini. Siapa allazi asra bi 'abdihi lailan minas masjidil haram ilal masjidil aqsa? Masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'un. Siapa itu? Terjawab. Siapa? Allah. Itu dia. Jadi jumlahnya ini semua susunan ini menjadi mudhafun ilaih juga. Bukan maf'ul. Mudhafun ilaih juga dari subhana. Ini mudhafun ilaih itu udah berupa jumlah gitu ya. Iya, mudhafun ilaih itu kalau kita belajar satu kan masih kata-kata satu. Nanti mudhafun ilaih itu bisa berbentuk jumlah kalimat. Gitu, Pak. Jadi allazi asra bi 'abdihi lailan minal masjid, jumlahnya itu ada berbentuk ada khabar, ada fi'il fa'il gitu. Dia dijumlahkan, dikumpulkan, dia menjadi menerangkan subhana. Gitu ya. Mudah bisa terjadi dari kalimat fa'il. Saya paham tuh. Fi'il fa'il. Yang mana fi'il fa'il, Bu? Enggak. Karena pengurainya allazi itu setelah ya nanti. Yang jelas kita ini dulu. Jadi subhana ini kan belum ditanya. Cuma di sini sebenarnya induknya subhanallah. Jadi di sini ada anak kalimat, berarti di sini allazi asra bi 'abdi ini maksudnya adalah siapa yang memperjalankan budak pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Siapa yang memberi berkat sekelilingnya? Siapa memperlihatkan ayat-ayat itu supaya dan siapa itu yang maha mendengar dan melihat? Jawabnya adalah Allah. Jadi kalau sudah paham kita dia yang memperjalankan dari ibu awak dong. Jangan ditanya barajaraknya itu awak sarto intervensi boleh, tapi akhirnya awak menyerah. Itu maka dipakai subhanallah. Menyerahkan diri kayak mensucikan. Iya. Makanya yang Bu kalau paham awak bahasa Quran pun tak banyak tanyanya awak paham awak. Nah, sekarang kita hilangkan ini. Ini pelajaran tadi itu ya. Jadi di sini kalau yang kita baca sholat kan ini sesudah sholat atau sebelum sholat, kalau kita akan baca subhanallah, subhanallah. Nah ini cuma ganti Allah ini ke belakang. Allazi asra bi 'abdihi itu berbentuk jumlah dia. Nah ini subhana ini kan berarti dia baris di atas Pak Tommy ya. Baru ditanya. Ini sebenarnya subhana ini kata kerja, kata benda, atau huruf.
Isim. Hah? Isim. Ya, isim berarti kata benda ya. Subhan. Nggak ada sobhin, nggak ada sobhun. Yang ada subhan. Kalau pakai apa dia sod, ini kan sub. Ini saya subhan. Tapi kalau sod dipakai subuh, sobahan kan? Pagi. Mungkin ditanya nanti Pak Sobahan Lubis itu mungkin lahirnya waktu subuh itu. Ya. Jadi subhan berarti dia kata benda. Nah, cuma ini berarti artinya kita lihat. Kalau subha itu apa artinya? Subhana itu apa artinya? Maha suci. Bersih ya. Ya, orang takut aja bilang pakai maha. Pokoknya Allah suci gitu. Nah, dibikin orang lah maha gitu. Karena takutnya sebenarnya pengertian maha nggak ada sih. Jadi suci, bersih. Nah, bersih. Nah, ini namanya kalau dia kata benda ini yang sudah sering saya tanya. Kenapa di atas barisnya? Nah, dia berfungsi maf'ul jadinya itu, Pak. Berarti dia maf'ul, kan bingung kita nih. Otomatis ada jadi maf'ul ya. Biasanya kalau pakai maf'ul itu bagaimana? Pak Tommy dulu. Kalau ada pelengkap penderita itu biasanya di depannya apa? Ada pelengkap penderita, misalnya roti. Ya. Nah, biasanya kalau roti sudah dimakan bagaimana? Siapa yang di depannya? Kultu. Ada yang Mengerjakan. yang memakannya kan? Ada yang menjualnya, ada yang melihatnya. Jadi kalau ini maf'ul berarti di depannya apa? Tersembunyi nih. Berarti dia maf'ul mutlak. Ya. Kenapa dia jadi yang maf'ul mutlak lagi ditambah lagi ilmu daya? Jadi maka dia jadi maf'ul, sebenarnya kita tahunya kan pertama maf'ul bih, semata-mata jadi objek. Nah, sekarang dia maka jadi maf'ul mutlak namanya. Apa itu definisi maf'ul mutlak? Maf'ul yang berasal dari fi'il. Apanya berasal dari fi'il? Maf'ul Pelakunya. fi'il. Hah? Maf'ul itu berasal dari fi'ilnya. Apanya? Apa yang berasal dari fi'ilnya? Maf'ulnya itu. Jadi yang dikatakan maf'ul mutlak berarti pelengkap penderitanya itu, maf'ulnya itu adalah berasal dari fi'ilnya itu. Misalnya begini, nasara misalnya, ya, nasara. Jadi saya buat begini, saya menolong, nasartu, kan gitu ya? Kalau nasartu itu tu-nya jadi apa itu tu? Nasartu. Jadi fa'il. Di fa'il. Terus saya buat nasartu nasran. Nasran itu bentuk apa? Masdar. Masdar dari mana? Nasara. Itu maksudnya. Jadi karena dia maf'ulnya itu berbentuk dari fi'il yang dipakai, itu namanya betul-betul mutlak gitu. Itu namanya betul-betul mutlak. Itu maksudnya orang pakai benar-benar. Jadi nasartu nasran. Aku telah menolong akan sebenar-benarnya pertolongan gitu. Innalaka patahna patahan. Pathan mubina. Pakai sifat lagi. Nah, paham sampai situ? Yang dikatakan maf'ul mutlak adalah apabila ini bacanya usabbihu subhana gitu ya, Pak. ini kan tunggu dulu. Kan persoalannya ini kan jauh bedanya jadinya. Kalau ini subhana ini kan dia berbentuk kata benda saja. Kalau subhana cuma pengertiannya tasbih gitu. Yang tadi dulu dipahami dulu. Yang dikatakan maf'ul mutlak apa? Maf'ul yang terbuat dari fi'ilnya. Itu pahami dulu tuh. Maf'ul
yang terdiri maf'ulnya dari fi'ilnya. Tapi kalau begini saya katakan, akaltu ruzza, atau nasi. Maf'ul biasa itu, Pak. Itu maf'ul bih namanya. Maf'ul bih ya. Maf'ul itu kan banyak, sudah kita pelajari. Ada maf'ul ma'ah, ada maf'ul min ajli, ada maf'ul mutlak. Kan banyak itu. Pokoknya kalau ingin jadi orang alim banyak membaca buku tarwih. 5 ya, Pak. Hah? Maf'ul bih, maf'ul li ajli, maf'ul bih, Ya, maf'ul ma'ah. maf'ul ma'ah. Ya, maf'ul mutlak. Maf'ul ma'ah. Ya, ada ma'ah, ada mutlak, ajli, banyak ya. Jadi sebenarnya isinya sama juga, cuma dia jadi maf'ul juga, cuma ada penekanan-penekanannya. Itu makanya Ya, termasuk itu ya, Pak. Mansubul asma itu ya. Iya, termasuk dia sebenarnya jadi hal, jadi bisa juga. Nah, jadi sampai situ dulu. Jadi kalau yang jadi maf'ul mutlak itu adalah masdar dari fi'il. Nah, sekarang kalau subhana ini apa fi'ilnya? Sabaha. Enggak ada. Ada. Nah, cuma itu makanya diartikan ini. Kalau subhanallah misalnya, kan berarti ada terkandung subhanallah yang maha suci Allah. Jadi itu kan kalimat kata-kata tasbih itu. Kan kata-kata tasbih. Berarti diambil sini ya. Di sinilah kita pakai dulu. Kita pakai sini ya. Ke bawah dia pergi. Kemana pergi tadi? Ini tadi ya. Subhanallah asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Ini kita pakai dulu ini yang agak kecil lah. Yang kecil sedikit. Yang kecil apanya hurufnya ya. Supaya nampak dekat-dekat ya. Nomor 20 lah. Nggak bisa ya 20 tak. Ke bawah juga dia. Bentar. Buat dalam kurung aja, Pak. Enggak, maksudnya mengambil apanya, mengambil terpaksa ke bawah ini juga kita pakai dulu. Di bawahnya juga ini ke bawah. Lailam yang masih barakna haulahu. Berarti dari sini ya. Dari sini mungkin. Di bawahnya juga sebentar. Kita mau mengambil sini. Tanya Novel bagaimana, Val? Iya. Gimana, Val? Ya. Ya, Nak. Lah kacau ini Bu ya. Ilal. Itu dia. Ilal ya. Jadi kalau ini apanya penyakitnya terpaksa di bawah inilah. Kalau yang disisipkan itu mengganggu dia. Nah, ini. Dulu sudah sampaikan. Jadi ini kan subhana. 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 Maksudnya ini kan sudah jelas siapa yang subhan, berarti dia adalah subhanallah. Subhanallah. Nah, kan ini. Ini namanya kan tasbih. Itu. Diulang kembali ya. Yang dikatakan maf'ul mutlak apa? Subhana. Subhana. Maf'ul yang terbuat dari fi'ilnya. 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 M
Apa tuh yang coba yang di pesantren, yang di madrasah, yang dikatakan maf'ul mutlak apa? Pesantren dulu. Isim masdar dari fiilnya. Enggak, apanya yang isim masdar? Maf'ul yang berasal dari Fiilnya. Coba dijelaskan apa yang dikatakan. Kalau yang dikatakan maf'ul apa maf'ul? Yang maf'ul bahasa Indonesia lah. Objek bahasa Inggris lagi tuh. Kalau bahasa Indonesia apa? Lengkap penderita. Penderita. Apa lengkap penderita lah. Yang kena apa itu? Yang kena apa? karena pekerjaan. Karena tindakan atau ilnya. Yang kena apa? Coba yang dari pesantren dulu. Yang kena apa? Kena pekerjaan. Ya, pekerjaan siapa? Pekerjaan subjek. Awak kalau bekerja mana pula pekerjaan subjek? Pekerjaan siapa? Fa'ilnya. Itu ke bahasa Indonesia itu ke bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab pekerjaan siapa? Fa'il. Itu yang betulnya. Kalau dibikin subjek nanti polanya enggak semuanya pola subjek. Yang jelas yang kena pekerjaan si fa'il. Si fa'il itu si pelaku, ya. Nah, yang pekerjaannya itu dalam bentuk masdar dari kerjanya, dari fiilnya. Paham ya? Lain paham tuh. Yang maf'ulnya itu terdiri daripada fiil atau yang fiil yang berlaku yang dikerjakannya itu, kerjanya itu. Nah, sekarang berarti fungsinya sebagai penguat itu. Apa? Fungsinya sebagai penguat itu. Kalau soal fungsinya lah, ya. Kalau maf'ul mutlak, yo, ini malah tahan tuh dulu iko supaya jangan kacau, iko menyampaikan subhanallah. Jadi dia maf'ul mutlak, yang dikatakan maf'ul mutlak itu adalah terdiri dari masdar fi'il itu, fi'il yang berlaku itu. Nah, sekarang masdarnya kan gitu. Misalnya kalau nasara, apa masdarnya? Nasran. Nah, gitu. Jadi harus hafal kita bentuk masdar. Masdar itu kan macam-macam bentuknya. Kalau masdar 3 huruf pun beda-beda. Yang persamaannya pun ada persamaan. Yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Kan beda-beda masdarnya itu. Nah, sekarang kalau disimpulkan subhanallah itu kan tasbih. Berarti kalau subhana ini sama dengan, kan begitu jadinya. Sama dengan tasbih. Sama dengan tasbih. Berarti sama dengan tasbihan. Gini. Paham tuh? Oh, tasbihan itu kena ininya ya Pak, kena masdarnya ya Pak. Itu. Jadi tasbihan ini masdar dari Subhanallah. Bukan. Kalau subhana ini berarti selevel dengan ini. Sama. Ya. Subhanallah itu apa namanya? Tasbih. Tasbih ini bentuk kata apa ini? Masdar. Itu dia. Paham tuh? Jadi dia masdar. Tapi bukan masdar dari ini. Kalau nasara, misalnya saya buatkan dulu ya. Misalnya begini ya, kalau nasara. 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 Ini fi'il madinya. Masdarnya tentu apa masdarnya? Nasran. Nasran. Ini dia. Jadi nasara itu jaleh masdar nasran. Tapi subhana ini ada nggak masdarnya subhana? Nggak ada Pak, dari asbaha itu. Iya, itulah makanya. Jadi kalau nggak ada masdarnya, cuma artinya karena dia tasbih, jadi dibawa ke sini Pak.
Samakan. Itu disamakan dengan tasbih. Gitu. Lain paham tuh. Nah, lain kalau lain paham tanya, kalau lain paham tanya. Pak Tommy sudah paham, Pak Tommy? Jadi subhana adalah masdar atau masdar tapi persamaannya dengan tasbih. Tasbihan, ya kan? Nah, kalau ini sudah tasbihan, baru awak bisa mencari tasbihan apa fi'il madinya. Tasbaha. Itu dia. Jadi sabbaha. Gitu. Ya, berarti sabbaha ini berarti dia pakai tasbih kan? Nah, apa fi'il mudhari'nya sabbaha? Coba sekadar mengingatkan kenapa dipakai yu? Ya, karena dia 4 huruf. Maka dipakai yu dia. Itu sekadar mengingatkan itu sebab dia kuado ya, guys. Terus kalau dia yu sudah yu seperti ini, lalu apa masdarnya? Tasbih. Itu dia. Jadi masdarnya tasbihan. Itu. Jadi kalau sudah tasbihan masdarnya, kita katakan tadi tasbih itu dia sebagai maf'ul mutlak. Berarti apa yang disembunyikan? Apa yang disembunyikan sebelum subhana ini? Fi'il fa'il. Jadi kira-kira kalau membaca di sini, membaca ayat ini, apa fi'il fa'il yang disembunyikan? Asbahtu. Asbahtu. Kalau lalai lupa ini tuh. Usabbihu. Usabbihu. Iya. Kalau kita yang membaca usabbihu. Fi'il mudhari' itu. Kalau untuk orang banyak, apa fi'il fa'ilnya? Kita perintahkan misalnya. Usabbihu. Fi'il amar, fi'il amar dari sabbaha itu apa? Seperti yang dibuat Nawawi. Nawawi kan ikra'u isma'u katanya. Ya. Isbahu. Isbahu. Salah tuh. Tidak bisa membuat fi'il amar lalu puluh kaji. Kalau sabbaha bagaimana membuat fi'il amarnya? Coba. Sabbaha. Yusabbihu. Terus apa fi'il amarnya? Tasbihan. Itu masdar tuh. Balik kaji ke bawah balik. Kalau usabbihu itu fi'il mudhari itu, aku yang bertasbih. Itu enggak diperintahkan orang bertasbihlah kamu gitu. Isbih. Itu berarti lupa ya, lupa kaji membuat fi'il amar. Dulu. Apa? Ini dia fi'il madinya. Ini kan sabbaha terus yusabbihu ini kan? Yusabbihu. Sabbaha yusabbihu. Ini fi'il mudhari. Coba kita buat dulu fi'il amar. Yusabbihu. Ini fi'il amar. Fi'il mudhari. Kalau cara membuat fi'il amar bagaimana? Dihilangkan. Dihilangkan ya-nya. Ya kan? Ya. Ini dia dihilangkan ya. Diganti alif. Diganti dengan alif. Masih lupa Ibu. Untuk 3 kata ya. Masih bisa dibaca tidak? Gitu. Kalau bisa dibaca, tidak perlu ditambah. Sabih. Ya. Kalau menumpuk-numpuk kaji kok. Banyak sih Pak. Kalau bisa dibaca nggak perlu ditambah. Nah terus diapakan lagi? Dimatikan.
dimatikan huruf akhirnya. Dimatikan huruf akhir. Ini dia. Sabih. Mati ya Pak. Ini dia. Lah jadi itu mah. Apa arti sabih itu? Bertasbih lah. Iya. Yang diperintahkan 1 orang, 2 orang, banyak. Tahu. 1 orang. 1 orang. Kalau memerintahkan orang banyak, Sabihu. jadi kalau itu mau dipakai di subhana itu berarti tersembunyi itu sini. Sabbihu subhanallazi asra bi 'abdihi. Tapi kalau aku misalnya usabbihu, aku betul-betul membersihkan otakku, pikiranku. Berarti Allah yang punya pekerjaan, nggak bisa aku intervensi. Orang kan sok barajaraknya, barakonyo, mulai kemungkinan lah mulai betete ya. Padahalnya mati lu sudah tuh. Ya. Tapi wajar saja, manusia kan makhluk berpikir. Tapi jangan sampai melampau. Itu makanya dibuat di pangkal ayat ini Pak Tommy pakai subhana, karena di luar jangkauan perkiraan hasil penelitian manusia. Jadi itu makanya kalau orang yang selalu bertasbih biasanya bagaimana? Balik kaji Ibu ini, terang atau gelap? Terang. Terang. Terangnya pakai api atau cahaya? Pakai cahaya. Kalau pakai api kan lama-lama masa awak tekan lamang. Berhati. Kariang. Kalau cahaya Pak? Kalau cahaya tarang, sajuk, dingin. Itu caranya. Jadi itu maka kalau sudah paham kita isi Al-Quran, orangnya sejuk, perasaan tenang, mengerti hidup, ilmu dicari juga, keterampilan banyak juga. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah peserta tafsir Al-Quran, ini makanya saya perasaan saya gini, kalaulah nggak ngerti orang bahasa ini, bukan saya untuk supaya belajar bahasa Arab, bukan gitu, enggak. Maka terbayang oleh saya, karena ada juga orang menanggapi ini justifikasi nih katanya, untuk menguat-kuatkan orang Islam saja ini, jadi orang lain enggak, kan gitu pikiran orang. Jadi ya terserah dia lah ya. Kan ada orang beranggapan begitu, apakah punya kami ini enggak benar, enggak gitu persoalannya. Persoalannya Allah membungkus wahyu dalam bahasa Arab ya, jadi yang la'allakum ta'qilun itu memang bisa didalami. Kenapa pakai subhana ya? Jadi fungsinya jadi maf'ul mutlak, dia adalah masdar dari fiilnya, cuma yang fiilnya dialihkan kepada sabbaha. Paham tuh? Paham ya? Atau diulang balik? Siapa yang belum mengerti, coba tanya. Kalau enggak lulus semester kena. Kalau lambek-lambek. Akhir tahun Pak. Jadi subhana dia menjadi maf'ul mutlak. Apa yang maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak adalah masdar dari fiilnya. Ini apa fiil subhana? Enggak ada. Pokoknya dia sudah berbentuk kata benda, berarti maha suci, berarti dialihkan kepada tasbih. Oh, kalau tasbih tahu kita fiilnya, itu berasal dari sabbaha. Oh, kalau begitu, kalau aku yang bertasbih berarti disembunyikan usabbihu. Kalau kami yang bertasbih disembunyikan nusabbihu. Kalau kita yang bertasbih. Tapi kalau bertasbihlah kamu sekalian, sabbihu subhana. Jadi waktu ayat ini mestinya mantap tasbih orang, paham dia bahwa tidak ada yang menandingi, tidak ada yang bisa merekayasa, mendahului bagaimana ciptaan atau pembuatan Allah. Jadi itu maka dia pakai subhanallah. Bapak ini kepatang sudah nuriko sudah ikolah lah. Lain olahannya lah Pak. Itulah lain olahan. Kenapa para nabi itu berjalan malam hari cuma?
Jadi dia tulis persoalkan dulu. Ikut kaji kok orang dapat. Dan agak-agak lah itu Apa itu lupa Ben? makanya itu makanya diawali subhana. Coba nanti kalau Pak Tommy membuat buku kumpulan, begini kata-kata tasbih. Kenapa kata tasbih diawali dari ayat-ayatnya? Misalnya dibuat itu kata-kata tasbih yang diawali dengan tasbih ya. Ayat yang diawali dengan tasbih itu judulnya Pak Tommy. Kemarin belum disebut sama Ibu Didi. Subhanallah. Subhanallah itu. Iya, pokoknya kita kumpuli Pak. Ya, tapi mulai dari sini. Dari sini sudah ada kata tasbih. Mulai itu. Berarti dari sini pengertiannya kalau sudah pakai subhana itu pengertiannya apa tuh sebenarnya Pak Tommy? Balik ke Pak Tommy. Maha suci atau suci yang memperjalankan. Jadi suci pengertiannya bagaimana Pak Tommy kira-kira? Macam tasbih hari-hari inilah kan kita terus sudah sholat subhanallah, subhanallah atau melihat sesuatu yang ganjil subhanallah, subhanallah. Kenapa? Apa sebenarnya subhanallah? Apa maksudnya? Kejadian. Bersyukur. Yang dibersihkan itu apa sebenarnya? Bersihkan adalah pikir, hati. Pikiran kita. Pikiran kita kepada Allah yang dibersihkan. Iya. Yang dibersihkan cara berpikir, cara ya itu makanya. Jadi yang dibersihkan itu adalah sebenarnya kalau Allah ya mana bisa kita dia cuma ilmu kita saja bahwa dia tidak serupa apa. Lam yakul lahu kufuwan ahad, subhanallah. Jadi sebenarnya balik pengajian seluruh sebenarnya kita nggak ngerti apa-apa ini, hanya menyelidik-nyeliki ini terdiri ini. Ya, kan karena kalau digunakan akal pikiran yang tajam akhirnya mengaku kita nggak ngerti sebenarnya. Paling jawab nanti memang sudah begitu. Kalau itu kan berarti sudah kafir kita, menutup diri. Jadi itu makanya maha suci. Berarti pengertiannya aku betul-betul bersihkan. Itu pakai usabbihu tuh. Bersihkan otakku, bersihkan pikiranku, tanggapanku tentang seluruh kejadian yang diciptakan atau tentang Allah. Maksudnya Allah tidak bisa ditandingi, tidak bisa serupa apapun, tidak. Pokoknya urusan dia nggak bisa diukur, nggak bisa urusan dia mau dicampuri. Itu artinya jadi subhanallah, 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 subhanallah. Ya. Sebentar ya. Alun sayap dia apa tuh Mi? Alun sayap. Kulit harinya baru. Huruf pertama turun lah. Nanti Pak Tommy atau Bapak saya gitu juga coba kumpulkan misalnya kan di mana tapi ini aja lah dulu mulai dari berapa ayat ini Pak Tommy sudah baca berapa ayat jumlah? 111. 111. Kalau yang sama surat Nur kemarin berapa? 6? 64 enggak? 64. 64. Kalau ini 100 berapa? 111. 111. Di dalam ayat 111 ini nanti sejumlah 111 ini ada enggak kata-kata tasbih lagi? 64. Nanti dikumpulkan aja. Jadi bertasbih adalah membersihkan akal pikiran kita, jangan mendahului dan jangan pula terlalu tarik diri. Enggak mungkinlah saya gitu. Jangan gitu. Jadi itu makanya kalau orang yang mengerti tasbih dia selalu pakai insya Allah.
Kenapa dia pakai insya Allah? Nah Allah mewujudkan. Nah, Boleh. rencananya ada. Cuma nanti bagaimana putusannya lebih tahu lagi Allah. Jadi itu maka insya Allah. Itu pengertiannya. Jadi orang yang bertasbih selalu bersih pola pikirnya tentang urusan Allah. Selalu sadar dalam hidupnya. Itu makanya mengenai peristiwa Isra Mi'raj ini, kalau orangnya hanya mengandalkan intelektualnya saja, maka ya itu makanya setelah Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj, apa yang terjadi? Coba yang baca sejarah, ini kan sekadar sejarah. Mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat, Ya, Pak. bukan mengerjakan sholat, sudah Bu. Setelah Nabi Muhammad, Israel berpaling, Pak, tidak percaya. Ya, ada yang percaya, ada yang Tidak. Tidak. Malah ada yang agak percaya sedikit, nggak percaya dia lagi. Kepatang kola agak percaya dan tapi dia setelah Muhammad ku ceritanya lah dari Cikonya tarik ke Palestina, terus dari Palestina telah ke langit ketujuh, nggak percaya dan berapa kilometer tuh, berapa jauhnya langit itu. Siapa yang paling percaya yang sekali baru mendengarkan itu? Abu Bakar. Abu Bakar. Itu maka dikatakan dia as-siddiq. As-siddiqnya. Jadi itu dia. Jadi ini makanya pelajaran kita Bapak-bapak, kalau kita dalami apapun nanti yang disebutkan oleh Al-Qur'an, tapi ya mesti jangan terjemahnya saja dibaca. Kalau terjemahnya saja entah ke mahkamah apa. Tapi bagi orang pemula, bagi orang yang nggak mengerti bahasa, nggak apa-apa. Tafsir kan ada juga sebagian. Ya, tapi bukan salah pula ya. Maka nanti ada hubungannya. Kalau saya buat pertanyaan begini, ada nggak hubungan surat Nur dengan surat Bani Israel? Tentu ada, Pak. Itu. Maka Quran itu sering berkaitan dia. Jadi ini nanti Bani Israel ini banyak kita pelajari nanti bagaimana kan nabinya ini Nabi Musa. Ya. Coba setelah baca-baca Quran nanti banyak kenapa sering bergandeng kisah Musa dengan didekatkan ke Nabi Muhammad. Karena tangkanya nanti Nabi Muhammad ada sama dengan tangkanya Muhammad Nabi Muhammad. Ya. Jadi ya bukan soal tangkanya, gayanya. Tapi itu kemarin kenapa Makkiyah Madaniyah? Ini apa ini Pak Tommy? Makkiyah. Makkiyah. Apa di sini unsur Makkiyahnya sini? Ayat yang turun sebelum hijrah. Ya, enggak maksudnya peristiwa Isra Mi'raj ini yang dibutuhkannya apa ini? Apa sholatnya, apa akidahnya? Akidahnya. Itu dia. Sebab ada juga saya lihat membahas hadis-hadis targhib dan tarhib itu ceritanya nggak jelas jadinya. Sebenarnya kalau tarhib itu dibuat ini untuk menakutkan dan untuk menginginkan. Ini contoh gitu. Tapi karena sudah ceritanya kemana-mana, jadi nggak jelas. Sementara si jamaah nggak juga tanya, ya karena jamaah pun nggak pandai. Coba kalau saya jamaahnya saya tanya itu, jadi tujuan buku ini apa? Gitu ya. Jadi Bapak-bapak ini kajian Pak Tommy baru di Subhana. Diulang Pak Tommy. Coba Subhana itu kata apa ini Pak Tommy? Maf'ul mutlak. Itu jabatannya tuh. Bentuknya dulu. Isim. Isim. Atau sebutlah kata benda gitu. Lalu baru ditanya jabatannya atau fungsinya jadi apa? Maf'ul mutlak. Yang dikatakan maf'ul mutlak apa? Maf'ul mutlak manakala apabila maf'ulnya itu terdiri dari masdar fiilnya. Masdar fiilnya.
Lalu subhana ini sebenarnya dialihkan karena ini kata-kata atau kalimat tasbih. Tasbih berarti tasbih itu tasbihan. Tasbihan itu adalah masdar dari sabbaha. Berarti subhana ini dia menjadi maf'ul. Undang-undang maf'ul kan mesti baris di atas. Dia maf'ul mutlak berarti fiilnya dialihkan kepada sabbaha. Coba Ibu Didi bercerita. Didi. Sekarang saya tagih bercerita semua bahasa Indonesia. Coba Ibu Didi, subhana bentuk apa Ibu Didi? Subhana. Bentuk isim, Pak. Kata isim, boleh ya? Fungsinya Ya. jadi apa? Fungsinya semua. Jadi maf'ul Mutlak. maf'ul mutlak. Yang dikatakan maf'ul mutlak itu apa? Dan maf'ul yang berasal dari masdar yang dari fiilnya. Ya, yang mana kata maf'ulnya itu berasal dari fiilnya. Lalu subhana ini apa fiilnya? Tasbihan. Bukan. Subhana ini fiilnya sabbaha. Apakah benar-benar subhana ini fiil dari sabbaha? Enggak dialihkan. Karena subhana ini tasbih. Tasbih itu masdar dari sabbaha. Coba Pak Bet lah, Pak Bet. Silakan Pak Bet. Kini John takut ya. John beku sudah aku nak ngaji lah dia tahu. Buat tanya dulu Ustaz. Ini subhana bentuk apa Pak Bet? Kata benda. Kata benda. Kenapa ke atas barisnya? Karena dia berfungsi sebagai maf'ul. Sebagai? Maf'ul. Ya maf'ul apa? Maf'ul mutlak. Yang dikatakan mutlak apa? Dia berasal dari fiilnya. Bukan. Yang maf'ul mutlak itu adalah masdar dari fiilnya. Betul. Nah, sekarang subhana kan tidak ada fiilnya nih. Dialihkan ke tasbihan. Ya, karena ini berupa tasbih. Jadi kalau tasbihan kan itu masdarnya, berarti subhanallah itu berarti tasbihan itu. Nah, kalau tasbihan itu mana fiilnya? Sabbaha. Ya, sabbaha. Jadi apa yang disembunyikan kalau dia jadi maf'ul? Sembunyikan fiilnya. Apa fiil dan fa'ilnya ya? Apa fiil dan fa'ilnya disembunyikan? Bisa usabbihu, bisa nusabbihu. Bisa sabbihu ya, bisa fiil amar. Tergantung apa yang kita suka. Tapi kalau suka pribadi, oke ya, kan pandai itu. Jadi nggak perlu gagah dong. Apa Edi lah, silakan Pak Edi. Kenapa ini subhana Pak Edi? Subhana adalah isim masdar. Ya. Kalau ini dia berbaris atas. Ini isim masdar dari mana? Isim masdar dari fiilnya. Enggak ada fiilnya nih. Ya, isim masdar dari sabbaha. Ya, kenapa disabbahakan? Karena dialihkan kepada masdar dari sabbaha, tasbihan. Enggak. Karena dialihkan karena subhanallah, subhana ini adalah tasbih. Dialihkan kepada tasbih. Kalau sudah dialihkan pada tasbih, berarti tasbih adalah masdar. Apa fiilnya? Fiilnya sabbaha. Gitu. Jadi kalau subhana apa jabatannya? Jabatannya sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Ya. Lalu apa yang disembunyikan? Mana fiil fa'ilnya? Fiil fa'ilnya bisa bisa tersembunyi. Tersembunyi dulu. Ya. Fiil fa'ilnya tersembunyi. Terus pertanyaan berikut, apa yang Pak Edi gunakan fiil fa'ilnya? Fiil fa'ilnya bisa berupa perintah, umpamanya sabbihu. Atau nasbihu atau asbihu. Ya, fiil mudhari ya. Ya. Jadi Bapak jawab nanti tergantung. Kalau aku dipakai usabbihu. Kalau perintah dipakai sabbih. Gitu Pak. Terus
Coba yang dari pesantren, ayo. Siapa yang mewakili? Kenapa subhana? Apa bentuk subhana? Enggak ada ya? Ayo dari pesantren. Kenapa dibaca subhana? Karena isim. Bukan karena isim. Ini udah ngakan pertanyaannya. Kenapa dibaca subhana? Karena maf'ul mutlak. Ya, karena jadi ya maf'ul mutlak. Apa yang dikatakan maf'ul mutlak? Apabila maf'ulnya berasal dari fi'il. Betul, berasal dari fi'ilnya. Lalu ini fi'il subhana apa? Ada enggak? Ya, didoakan ditutup kembali ditutup. Subhananya ada fi'ilnya apa enggak? Ada. Ya, cuma karena ini apa? Karena subhana adalah tasbih. Coba diulang. Subhana adalah tasbih. Tasbih. Lalu kalau sudah tasbih itu adalah masdar. Kalau sudah ada masdar berarti ada fiilnya. Apa fiilnya? Sabaha. Jadi apa fungsi subhana? Maf'ul mutlak. Lalu mana fiil fa'ilnya? Tersembunyi. Tersembunyi. Ya, yang tersembunyi apa? Tergantung apa yang kita sukai. Ya, kalau aku misalnya yang bertasbih, bagaimana? Apa yang disembunyikan? Aku yang bertasbih berarti usabbihu subhana ya. Usabbihu subhana. Ya, kalau kita yang bertasbih Nusabbihu. Ya, nusabbihu subhana. Subhana jadi apa tadi? Ya, jadi maf'ul mutlak. Nah, ya, kenapa diawali dengan tasbih ayat ini? Nah, karena peristiwa Isra Mi'raj ya sulit untuk dijangkau oleh manusia dan tidak mungkin. Itu kan yang diperkirakan jarak cahaya segini, sekarang itu aja sudah payah. Jadi yang benarnya seperti dalam surah Al-Imran tuh ayat ini ada sifatnya ayat muhkamat, ada mutasyabih. Ini ayat mutasyabih yang samar, yang hanya sedikit-sedikit terbayang. Jadi kalau orang berilmu walaupun dia mutasyabih, kami beriman. Itu bahwa Al-Qur'an ini kan bagi dua, ayat ada mutasyabihah, ada muhkamat, ada jelas. Ya, jadi ini Bapak-bapak peserta yang lain kalau ada. Jadi ini ya kita ini kan diusahakan bagaimana supaya memahami isi Al-Quran ya, tapi dengan cara ilmu ya, bukan diyakin begitu aja. Itu betul juga, bukan salah ya. Nah, inilah pelajaran kita untuk pagi ini. Dan Pak Tommy, kita ucapkan sudah berijtihad bersungguh-sungguh. Terus bacalah Pak, baca berbagai. Bagaimana? Bagaimana Pak Edi? Oh, ini ada tersambung yang lain. Nah, jadi untuk Sabtu depan yang belum tampil ini Ibu Sabrina, Pak Abed, Pak Edi ya. Kalau ada nanti yang mau mendaftar silakan untuk mengikuti pengajian ini. Tapi ingat, kita sama-sama cerita apa ini? Laisal birra, teringat tuh. Coba apa itu Ibu? Laisal birra
antuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Jadi tujuannya mengaji ini bukan untuk mengaji bahasa, enggak, tapi supaya mengamalkan isinya. Kan gitu ya. Nah, bagi yang bapak-bapak, ibu-ibu yang belum paham, jangan pula stres, ya biasa saja itu. Jadi saya inilah terasa saya, guru-guru saya mengajarkan saya dulu, terus belajar, tentu mau diajarkan semua nggak mungkin. Profesor saya bilang, ilmu itu kan nggak ada sudah-sudahnya Pak Damanik, katanya. Jadi mulai diajarkan 1x1, maka belajarlah kita 2x2. Nah, dia sudah mengajarkan 1x1. Jadi sampai tuntas itu nggak ada, tapi dalam Al-Quran sudah sebutkan. Sehingga malaikat mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Yang dialamkan Allah itu hanya sedikit. Ya. Jadi dialamkan Allah itu sedikit. Cuma untuk banyaknya, untuk bisa tambah ya kita. Itu makanya sangat berguna sekali akal pikiran. Kalau akal nggak ada lagi, akal hanya korban ke nafsu, akal hanya untuk materi, wah itulah gawat. Mari berdoa. Allahumma, ini berperan ini ya, sungguh-sungguh ya. Allahumma fakihna fiddin wa alimna al-hikmah wa ta'wil wa alimna lughatal Quran, alimna lughatal Arabi. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa kita minta ampun ya? Ya, karena banyak. Yang dikasih petunjuk, Pak. Enggak, kan kita sudah baca ini, sudah kesana kemari ceritanya. Kenapa kita minta ampun? Ada yang terdorong-terdorong. Begitu. Jadi harapan kita, ada orang sekarang menginginkan ajaran agama itu hendaknya dipahami lah, jangan hanya dihafal-hafal aja gitu. Jadi karena sudah terdorong, saya pun begitu, entah memang begitu, saya minta ampun kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Aywa, insya Allah.